Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Kita akan ketemu Gus Chandra Malik. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Gus Chandra. Oke Gus, apa kabar Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Sehat, alhamdulillah. Oke, Gus, kita hari ini dari sudut pandang Sufi. Wah, karena Gus Chandra ini kan adalah Sufism gitu. Makna perpindahan tahun itu apa yang bisa kita resapi sebagai Sufi, sebagai kesadaran tauhid gitu, Gus? Monggo, Gus, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa ulang tahun itu tidak setiap tahun. Bahwa ulang tahun itu tidak setiap tahun. Mengapa? Karena belum tentu kita bertemu dengan tahun berikutnya. Ya. Dan bukankah usia tahun ini tidak akan pernah terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya? Itu artinya janganlah berharap pada pergantian tahun, tapi berharaplah kepada harimu hari ini semoga menjadi hari yang terbaik, ulang tahun yang terbaik. Waktu adalah anugerah Allah yang paling misterius. Ini suara saya terdengar jelas nggak atau putus-putus? Jelas, Gus. Jelas banget. Waktu adalah anugerah Allah yang paling misterius. Sekalinya datang, setelah itu tidak pernah terulang. Datang sekali, selamanya pergi. Waduh, datang sekali selamanya pergi ya. Iya, Gus. Itulah waktu. Oke. Ya. Sekalinya datang, takkan pernah terulang. Datang sekali, selamanya pergi. Itulah waktu. Ya. Nah, waktu ini merupakan bentangan yang sedemikian luasnya tanpa batas. Yang hanya bersinggungan dengan Allah yang maha awal dan maha akhir. Ya. Tapi waktu ini ternyata dapat kita rangkum dalam wadah kecil. Bentangan yang sedemikian luas itu bisa kita rangkum dalam wadah yang teramat kecil, yang bernama umur, yang bernama usia. Tidak penting waktu itu 45 juta tahun atau 100 tahun cahaya. Tidak penting. Ya, karena yang terpenting dari waktu adalah umurmu. Itulah waktu yang hakikat. Ya. Waktu yang hakiki. Umurmu itulah wadah dari waktu. Maka gunakanlah sebaik-baik waktu yang telah engkau wadahi itu. Oke. Ya. Nah, tapi yang menarik Gus, kenapa selalu dikatakan banyak yang merugi terhadap waktu, Gus? Kan wal asri innal insana lafi husrin gitu. Banyak yang merugi karena apakah nggak mengerti waktu, nggak mengenal waktu atau gimana, Gus? Gimana nih? Ya. Ini catatan penting. Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu. Waktunya pun dipilihkan waktu yang senja. Waktu asar. Ya, waktu peralihan dari siang ke malam. Walaupun saya tidak akan ngobrol tentang
lebih dulu mana antara malam sama siang dan siang dengan malam? Ayo. Lebih tua mana? Nah, Oke, ini nah, ini ini lebih pertanyaan tua susah mana? nih. Oke, siang Kalau sama pakai oke. kalau pakai rumusnya Allah, maka lebih tua malam. Hmm. Karena selalu Allah menyebutkan walaili wan nahar, Hmm. malam dan siang. Tapi seringkali kita sebagai makhluk bumi terbalik. Kita menyebutnya siang malam. Ya, bekerja siang malam. Padahal yang benar malam siang. Malam itu ada terus. Tidak pernah tidak ada. Hanya saja sesekali disebut siang gara-gara terkena sinar matahari. Hmm. Tapi ada atau tidak ada sinar matahari, maka itu selama-lamanya malam. Oke. Nah, jadi kita ini sesungguhnya berada di mana? Berada di dalam kegelapan. Ya, berada di dalam kegelapan yang oleh karena cahaya kita kemudian mengalami terang. Demi Oke. waktunya dipilihkan senja atau asar. Hmm. Sesungguhnya manusia merugi. Ya, ini artinya kerugian berada di dalam waktu, Oke. bukan di dalam ruang. Hmm. Sampean mau ikut dialog positif atau tidak ikut, tidak rugi. Sampean mau nonton humor Sevi atau tidak nonton humor Sevi juga tidak rugi. Sampean mau berada di nightclub, di masjid, di rumah, di pasar, ruang tidak menyebabkan kerugian. Oke. Ya, yang menyebabkan kerugian adalah waktu. Ketika engkau berada di suatu ruang, engkau gunakan untuk apa waktumu? Ya, Hmm. karena ruang itu tidak berpindah-pindah kecuali kita mengalami pergerakan. Ruang tidak berjalan kecuali dia beroda. Ya, Hmm. sedangkan waktu terus berjalan, berpindah dari pagi ke siang, ke sore, ke malam, ketemu pagi lagi. Waktu terus berjalan, waktu terus terbang, time flies kan gitu ya. Hmm. Oleh karena itu, yang merugi adalah mereka yang tidak menggunakan waktu. Tapi rugi ini ada lawan katanya, yaitu beruntung. Ya, betul. Ini loh sebenarnya yang harus kita cari. Jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi carilah siapa yang rugi dan siapa yang untung. Karena kita akan dipertemukan, diperkumpulkan dengan orang-orang yang beruntung. Hmm. Bagaimana tidak penting beruntung itu? Oke. Ternyata bukan amal ibadahmu yang menyebabkan kau masuk surga. Hmm. Bukan. Tapi semata-mata rahmatnya Allah. Nah, berarti kan itu tentang beruntung, tentang keberuntungan. Hmm. Ya, sehebat-hebatnya orang hebat, masih kalah hebat dengan orang beruntung. Ini. Oke. Oke. Orang Jawa paling pinter. Abu Marlo, orang Jawa paling pinter. Kenapa gimana, Mas? Tabrakan duar. Ya. Untung cuma motornya yang rusak ya. Orangnya tidak apa-apa ya. Patah tangan. Untung cuma tangan kanan, yang kiri tidak ya. Untung mati satu, masih selamat dua. Untung terus. Nah, inilah orang yang pandai bersyukur. Inilah orang yang pandai memanfaatkan waktu yang hanya datang sekali untuk terus mensyukuri hidupnya. Nah, Oke. kalau saya sudah makin serius begini, pertanyaannya harus lebih susah. Nah, pertanyaannya gampang itu nanti saya serius.
Bukan Gus, tapi kan menarik tuh ya. Waktu itu kan ya buka skala. Tadi kalimat yang biasa ya. Aku mau ngomong keren nggak enak sih. Udah sering banget ya. Kalau nggak keren ya nggak diundang lah. Ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bahwa berarti Hmm. kan bukan masalah di mana kita, bukan masalah tempatnya, ruangnya, tetapi ini Heeh, berbicaranya tentang waktu gitu. Nah, ya, yang jadi pertanyaan adalah sangat merugi kalau orang tidak mengambil pelajaran nih dari masa-masa ini gitu, Gus. Nah, ya. sekarang yang jadi pertanyaan di kekinian nih, Gus, gimana memilih dan gimana belajar menjadi beruntung, Gus? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu ada di ayat berikutnya. Oke. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gitu. Hmm. Semuanya merugi kecuali yang beriman. Nah, ini menarik sekali so bicara soal iman ini. Oke. Ya. Hari-hari ini kita semakin tidak membicarakan iman. Hmm. Mengapa? Karena kita lebih suka membicarakan Islam atau membicarakan agama secara umum. Oke. Tapi kita lupa atau bahkan lalai membicarakan iman. Bahkan ada yang potong kompas, tidak membicarakan iman, bahkan tidak lagi membicarakan Islam, langsung bicara ihsan. Nggak bisa gitu, Gus ya? Nggak bisa ya potong Ya kompas harus gitu ya? ada urutannya toh ya. Ya gitu. Oke, oke, Ya. oke, oke. Mulainya kan dari iklan kaos dulu tadi kan, diurutkan begitu kan tadi. Hmm. Baru kemudian lagu Indonesia Raya kan, Hmm. baru kemudian opening kan gitu. Iya, iya. Ya walaupun agak kebangetan kok ada iklan kaosnya, tapi kaosnya nggak nyampe ke rumah saya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya terus-terus wae ya gitu. Oke, Gus, tenang aja, Gus, tenang, santai. Ya, itu Oke. ada urutan-urutannya. Kalau langsung potong kompas, ini putus-putus nggak ya? Kok kayaknya putus-putus? Nggak, aman. Enggak, aman, 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 Aman Gus, ya. aman, aman. Kalau langsung potong kompas, itu nanti yang terjadi bukan kebaikan dalam makna yang sesungguhnya. Contohnya, kita rajin mengutip kearifan Gus Dur. Beliau mengatakan kurang lebih, jika engkau berbuat baik, orang-orang tidak akan lagi menanyakan agamamu. Ya tak? Tapi nanti dulu, jangan dilihat hanya ketika Gus Dur mengucapkannya. Setiap kita ini proses menjadi. Kita suka mengutip seseorang ketika jadinya saja. Oke. Wah, sampean rajin mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suka mengutip Jalaluddin Rumi, suka mengutip Khalil Gibran, suka mengutip siapa? Suhogi atau siapapun. Jangan hanya mengutip ketika itu diucapkan. Ini proses menjadi panjang ceritanya. Ya. Orang sangat suka membicarakan Gus Dur ketika sudah jadinya. Tidak mau belajar ketika Gus Dur masih jualan es lilin, es pocong. Tidak mau belajar dari Gus Dur tentang beliau jadi ojeknya Bu Sinta, antar jemput ke kantor Tempo. Tidak mau belajar dari prosesnya sampai kemudian terucaplah kata-kata mutiara yang pada mulanya lebih dahulu terpendam di kedalaman laut. Itu loh, ya lah. Aku mau harap jawab apa ya kok kedawan. Nah, balik lagi nih. Iman. Iman. Ya. Oke. Santai, Gus. Hanya gara-gara kita lompat, seringkali kemudian kita merasa kebaikan itu karena kita yang baik. Kita berbuat baik karena kita baik. Atau orang lain berbuat buruk karena dia buruk. Padahal tidak. Padahal belum tentu. Kebaikan tetap ada walaupun tidak ada yang berbuat baik. Keburukan tetap ada walaupun tidak ada yang berbuat buruk. Masing-masing adalah ciptaan Allah, masing-masing adalah kodrat irodatnya Allah, masing-masing adalah kehendaknya Allah.
Yang ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang pakai baju kebaikan. Ketika kita berbuat buruk, sedang menggunakan atau berpakaian keburukan. Hidup ini kan peristiwa masuk. Ya. Kemudian peristiwa keluar. Kan gitu. Tapi harus lebih dulu masuk. Ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuk ini kan seperti orang pakai baju. Ya. Oke. Apa mau lali ya? Iman. Iman itu ada 6 perkaranya. Islam ada 5 perkaranya. Bayangkan, belum apa-apa sudah 11 perkara. Ya, makanya jangan heran orang Islam banyak perkara. Oke. Belum apa-apa gitu, ya. Belum apa-apa udah 11 perkara ya. Aduh. Dulu waktu SD itu kan kita diajarinya begitu. Rukun iman 6 perkaranya, rukun Islam 5 perkaranya. Belum apa-apa sudah 11 perkara. Ya. Kita tidak diajari rukun iman 6 poin. Ya. Atau rukun Islam 5 poin kan enggak? Atau 5 unit atau 5 hal enggak? Perkara. Waduh. Berarti dalam urusan iman pun ada perkara-perkara. Yang untuk menyelesaikan perkara itu kita harus duduk. Ini pertemuan kemarin ya. Disebut duduk perkara. Betul. Duduk perkara ini penting untuk mengetahui pangkal persoalan. Ya, pangkalnya baru ditemukan ujungnya kan gitu. Nah, gara-gara kita tidak belajar sejak dari rukun iman, kita menduga atau bahkan menganggap kebaikan-kebaikan kita ini tidak ada campur tangan Tuhan. Percaya kepada Allah. Itu nomor 1. Saya akan bertanya dan saya selalu bertanya. Sampean percaya kepada Allah? Percaya, Gus. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1,5. Seberapa percaya sampean kepada Allah? Oh, ini agak lama jawabnya. Karena nggak seberapa percaya ternyata. Ayo, jujur-jujuran. Percayanya percaya. Tapi ternyata tidak seberapa percaya. Kalau kita berhasil berprestasi, kita sering menganggapnya sebagai hasil jerih payah kita sendiri. Yang anggap kalau gagal, kalau gagal, kita suka menyalahkan orang lain, bahkan menganggap Tuhan tidak hadir. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, kok masih gagal? Ya, itu karena perkara iman belum beres. Hari-hari ini semakin tidak ada yang membahas iman kepada malaikat. Apa sampai nggak ingat? Ada apa? Iman kepada malaikat gimana maksudnya, Gus? Loh, malaikat itu setidaknya kan ada Rokib Atid, ya. Kemudian ada Ridwan dan Malik. Kemudian ada Israfil, Israel, ada Jibril, Mikail, ya. Sampean kenal enggak? Kalau sampean enggak kenal, ya berarti sampean ikut rombongan orang-orang umum. Ya maaf saja kalau kadang-kadang kiriman rezekinya agak telat. Nah, enggak kenal Mikail. Ya maaf saja, belajar tapi gak patio cerdas, gak pinter-pinter, gak kenal Jibril, gitu. Ya maaf saja, sering sakit, kemudian dekat dengan kematian karena gak kenal sama Israel, dan seterusnya. Kenal saja tidak, apalagi berinteraksi.
Lah, interaksinya bagaimana? So- Lo soalnya sampeyan itu ya soalnya dari dulu Gus, dari dulu tuh diajarinnya cuman menyebut, boro-boro dikenalin, boro-boro dikasih tahu jalan kenalnya nggak ada Gus. Apa namanya pengenalan gitu nggak ada Gus. lah itulah pentingnya sampean ngundang saya. Oke, Ya, oke, oke. ya, Gimana nih kenal-kenal sama Jibril, Mikail dan seterusnya gimana caranya Gus? ya. Kalau secara keilmuan tentu dengan cara belajar, Hmm, ya kan? Kan ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang malaikat-malaikat itu. Ya. hmm, hmm. Kalau secara amal kebaikan, kita ini kan berbuat baik kepada makhluk yang di bumi dan di langit. Hmm. Ya. Setidaknya rajin-rajinlah sampeyan itu uluk salam dan berkirim hadiah. Hmm. Ya, saya sering dan mungkin udah pernah juga di sini menyampaikan, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber mukjizat, Oke. sumber dari segala sumber keajaiban. Hmm. Al-Quran ini punya induk, induknya adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah adalah induk dari segala sumber keajaiban. Hmm. Kalau sampean rajin menghadiahkan Al-Fatihah, maka sampean berarti rajin menghadiahkan induk dari sumber segala sumber keajaiban. Hmm. Ya, jadi ulang tahunnya Abu Makhluk kapan? Juni 4. Nanti saya hadiahi. Oh, masih lama Gus. Hadiahnya hadiah Fatihah. Ya, bapak-bapak, nanti kalau ibu ulang tahun minta kado, kadonya Al-Fatihah. Gitu loh. Enak ya kan? Nah, Oke. Al-Fatihah ini memuat banyak keajaiban. Ah, Ya. ah. Malaikat juga perlu diberi hadiah Fatihah. Hmm. Sampean pengen dapat kiriman-kiriman yang ajaib-ajaib, ya sering-seringlah menghadiahkan Fatihah. Hmm. Ya. Hmm. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin khususon ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil sya'ulillah lahumul fatihah. Tiap-tiap hal itu ada perinya. Hmm. Oleh karena itu disebut perihal. Ya tak? Kalau sampai gaya surat itu kan perihal titik dua apa ya. Iya, iya, Itu iya. artinya tiap-tiap hal memiliki peri. Oleh Hmm. karena itu disebut perihal. Hmm. Kasih-kasih hadiah dan hadiah terbaik itu bernama keajaiban, Hmm. mukjizat. Dan induk segala mukjizat adalah Fatihah. Ya. Sampean pengen kaya raya. Siapa nabi yang paling kaya? Sulaiman misalnya ya. Dawud, mungkin ya. Dawud, oke. Sulaiman. Siapa yang paling ganteng tampan? Yusuf. Ya itu Hmm. dipetakan dari ilmu yang sudah sampean peroleh itu. Rajin-rajinlah kemudian berkirim Fatihah. Ya. Nah, ringkasnya kita ini perlu bersoleh. Mohon maaf, ini jaringan terganggu bukan karena sinyal, Hmm. tapi karena kekuatan iman masing-masing orang. Kekuatan imannya beda ya. Oke. Jadi kita memang perlu bersopan santun. Ya. Kepada siapa? Kepada yang lebih dahulu menampung waktu. Hmm. Kepada yang besar waktu wadahnya. Gitu loh. Hmm. Siapa saja beliau-beliau itu, siapa saja mereka. Ya ambiya wal mursalin, ya, pala ilmu muqarrabin, ya. Kemudian para sahabat, kemudian para aulia, wali-walinya Allah. Kemudian
orang soleh, ulama, dan seterusnya. Ya, yang kita perlu terus-menerus berterima kasih. Gitu loh. Nah, kita harus berterima kasih. Kita tuh diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, jangan hanya melihat itu konteksnya manusia saja. Itu setiap makhluk. Ya, setiap makhluk. Yang oleh karena itu kita tidak pernah bisa sendiri. Tidak pernah bisa mandiri. Sampai itu tidak bisa mandiri. Saya itu tidak bisa mandiri. Itu bukan sifat kita. Sifat kemandirian itu miliknya Allah saja. Kita tuh nggak bisa sendiri. Sampean kalau mau bilang sampean bisa mandiri, apa iya sampean pakai baju dimulai dari nanam pohon kapuk? Sampean kalau bisa bilang mandiri, apa sampean mau minum secangkir kopi aja dimulai dari nandur biji kopi? Kan enggak. Ya, nggak bisa sendiri kita, nggak bisa mandiri. Oleh karena itu kita sangat penting mempelajari, memahami, menyadari rukun-rukun iman itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah beserta turunannya, beserta pasukannya. Jibril itu kan semacam detasemen gitu ya. Mikael detasemen. Kemudian apa yang paling gede detasemen ya? Batalion atau apa gitu. Pasukan. Ya, itu juga sistem kemasyarakatan malaikat. Ya kan? Kemudian percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Nah, ini penting juga dipahami bahwa Al-Quran itu sifatnya menyempurnakan. Bukan menggugurkan, membatalkan, merontokkan, menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Menyempurnakan. Unik sifat penyempurna itu. Sifatnya penyempurna itu seperti di laboratorium gitu ya. Ini apa istilahnya? Tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat sudah diramu. Ramuan terakhirnya, tetes terakhirnya itu Al-Quran. Pas. Jadi sempurna. Gitu. Jadi tidak kemudian tidak mengakui Injil atau tidak mengakui Taurat atau Zabur, tapi menyempurnakan. Maka siapapun yang berpegang pada Quran seyogyanya menjalani sifat-sifat menyempurnakan itu. Ya. Sampeyan kalau berpegang pada Quran, maka siapapun yang mendekat kepada sampeyan atau siapapun yang sampeyan dekati, itu sampeyan menyempurnakannya. Bukan merusaknya. Saya ingat walinya guru saya. Allah itu maha suci. Ya. Kitabnya Allah itu kitab suci. Ya. Kemudian diturunkannya di bulan suci. Ya. Yang menerimanya Rasulullah yang disucikan atau yang dimaksumkan. Ya. Isinya ayat-ayat suci, ajaran suci. 5 hal itu semuanya kesucian. Maka barang siapa yang macam-macam main-main dengan kesucian, kesuciannya itu tetap terjaga kemurniannya, sedangkan yang mempermainkan kesucian itu akan sirna, akan musnah dalam kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu. Qada dan qadar ini apa? Orang sering bilang takdir tidak bisa diubah. Takdir tidak bisa diubah, apa iya? Nah, takdir itu terdiri atas qada dan qadar. Ya.
Kodok itu apa? Ini cara mudahnya saja ya. Kalau sampean kalau pengen belajar yang cara susahnya ke tempat lain, ini yang cara mudah saja. Oke. Kodok itu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sesuatu yang belum terjadi kan memang tidak bisa diubah. Bagaimana mau mengubah sesuatu yang belum terjadi? Ya. Qadar. Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi ya tidak bisa diubah. Bagaimana kita akan mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Itulah kodok dan qadar. Kita tidak pernah bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi maupun sesuatu yang sudah terjadi. Tapi itu Gusti Allah ngendika, Gus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ini pengubahan maupun perubahan ini terjadi bukan di ranah takdir, melainkan di ranah nasib. Jadi kodok kodar nasib beda ya? Oh, kodok dan qadar itu masuk dalam keluarga takdir. Nah, oke. Nah, di antara yang sebelum dan yang sesudah ada apa? Di antara last time dan future time ada apa? Ada present. Present time. Ya. Paham? Yesterday is misery. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Oke. Lumayan kan bahasa Inggrisku? Sampean mau ngobrol pakai bahasa Inggris? Boleh. Oke. Nggak apa. Nanti saya jawab yes no. Oh, ini sing ngapal ke Yosua. Ya. Oke. Present itu hadiah. Kekinian, tadi pertanyaannya Abu Marlo. Kekinian, kesekarangan itu hadiah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Waktu adalah anugerah terbesar yang sekalinya datang takkan pernah terulang. Datang sekali, selamanya pergi. Ini hadiah yang misterius. Ya. Ini hadiah. Ya. Paham? Nah, karena itulah kita harus bisa menggunakan kesekarangan kita. Kapan? Yuk sekarang. Sekarang kapan? Yuk sekarangnya sekarang. Kita tidak punya waktu lagi. Ya. Kenapa? Karena kita belum tentu punya umur. Waktu terus berjalan, tapi umur tidak. Sampean mati nggak ada urusannya, sesok tetap sesok. Besok matahari terbit. Walaupun Chandra Malik sudah mati malam ini. Nggak ada urusannya. Kita tidak punya waktu. Karena kita belum tentu punya umur. Karena itu gunakan sekarang. Kapan? Ya sekarang. Do the best once in lifetime. Lakukan yang terbaik. Meski sekali. Dalam seumur hidupmu. Nah, sekarang ini kan sekali. Sekarang ini cuma datang sekali. Kemudian selamanya pergi. Nah, kalau ketemu lagi, Gus, nanti gimana? Oh, yang nanti itu masih nanti. Maka disebut nanti. Yang tadi itu tadi, maka disebut tadi. Di antara nanti dan tadi ada kini. Maka gunakanlah kinimu. Ya. Lakukan sekarang. Kalau sampean bernasib baik, sampean kok masih punya umur, bertemu lagi dengan sekarangmu yang nanti, maka terus meneruslah berbuat yang terbaik, 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 terbaik. Terbaik yang terus menerus inilah yang disebut yang lebih baik. Nah, ya tak? Karena terbaik itu bukan paling baik, ada yang lebih baik dari terbaik, yaitu yang disebut lebih baik itu. Ya.
Kita memang umat terbaik, tapi umat terbaik yang diminta, yang diperintahkan untuk apa? Untuk berbuat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk lebih baik lagi. Kan gitu. Ya. Rukun iman ini yang tidak dibicarakan. Padahal iman ini bisa dijadikan senjata untuk menghindari kerugian di dalam waktu. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Dan berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tidak juga bisa melompati Islam. Tidak juga bisa melompati agama. Ya, karena kita dilatih oleh agama untuk paling tidak mengenal batas. Untuk paling tidak mengenal bagaimana bertahan. Ya, Oke. pernah saya ngomong kayaknya ya, daya hidup, daya tahan, daya lawan, dan daya mati. Pernah nggih? Coba, itu belum detail. Gus, waktu itu baru diomongin doang. Belum dijelasin. Saya dilalah pernah beruntung bersahabat erat dengan Mas Jehan Sukmantoro, pelukis almarhum. Beliau kan juga seorang sufi. Saya pernah bertanya, Mas, sampeyan ini kok rajin melukis terus? Padahal sampeyan ini sudah sepuh dan setiap seminggu sekali cuci darah. Ya, ini karena daya mati, Chan. Daya mati. Apa itu? Biasanya kita kenalnya daya hidup. Nah, kemudian beliau mengajari daya hidup, daya tahan, daya lawan, dan daya mati. Daya hidupnya apa, Mas Jehan? Daya hidupnya iman. Ya. Daya tahannya Islam. Daya lawannya ihsan. Daya matinya ikhlas. Ini satu perpaduan yang satu sama lain tidak terpisahkan. Ya. Tanpa keimanan, hidup kita ini sama dengan kematian. Tanpa percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kemudian dan qadar, kehidupan kita ini bagaikan kematian. Ya. Tadi sudah saya obrolkan sedikit. Sekarang soal daya tahan. Daya tahannya Islam. Nah, Islam ini perilakunya kan perilaku tentang bagaimana terus-menerus bertahan. Ya, sampean ketika sudah mulai usolli fardhu subhi gitu ya, niat ingsun, aku berniat sholat subuh segala macam. Begitu sudah Allahu Akbar, ini sudah harus menahan. Bahkan sebagian fikih menyebutkan gerak 3 kali saja sudah batal sholatnya. Oh iya. Ya, harus ditahan. Sampean ingat, waduh hujan, jemuran belum selamatkan. Ya harus selesaikan dulu, tahan. Ya, ada apapun ditahan sampai selesai semuanya, sampai selesai dengan tumak ninah. Ada yang bertanya, Gus, kok seringkali kalau sholat itu saya malah ingat apa-apa yang saya lupa ya Gus di luar sholat. Ya. Ada juga yang bertanya, Gus, saya ini sholat kok tidak khusyuk ya Gus? Jawaban saya ya gini, ya sama, saya juga tidak khusyuk kan gitu ya. Ini pertanyaan umurnya sudah 1500 tahun ini pertanyaan. Ya. Tapi kemudian saya mengambil jalan tengah. Lebih baik kamu dalam keadaan ingat tentang segala sesuatu itu di dalam sholat daripada engkau ingat di luar sholat. Karena ingatanmu di dalam sholat itu setidaknya buah dari mengingat Allah. Ya, aqimis shalah li dzikri. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dengan kita mengingat, dengan mendirikan sholat, ya, dirikanlah sholat untuk mengingat. Ya, gitu.
Kemudian dengan mengingat Allah, maka tentramlah hati kita. Jadi itu buah dari minat Allah menjadikan kita ingat hal-hal yang kita lupa di luar sholat. Tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat itu. Tapi justru kita harus menahan diri sampai selesai terlebih dahulu penyembahan dan persembahan kita kepada Allah. Ya. Itu malah wahana untuk memulangkan laginya kepada Allah. Ingat jemuran. Ya Allah, ya wes itu segala sesuatu milikmu. Engkau yang mendatangkan hujan, engkau yang mendatangkan panas. Ya, itu milikmu. Ya. Ingat ada mobil kok kontaknya kuncinya masih nyantol, ya itu milikmu. Ya. Aku sekarang sedang menyembah dan mempersembahkan hidupku, matiku, ibadahku, sholatku kepadamu. Gak apa-apa, ingat gak apa-apa. Tahan dulu, ya tahan dulu. Karena di luar sholat kita susah sekali menahan, gerusa-gerusu. Ya, ingat apa dikit kejar, pengen apa dikit kejar. Nggak bisa, sholat nggak bisa. Habis takbir ya harus menangkapkan tangan, tahan dulu. Habis takbir lagi harus merukukkan diri, tahan dulu. Tumanina, tahan. Ya. Puasa juga demikian, tentang menahan diri. Membatasi diri, tahu bagaimana kita membatasi diri, menahan diri. Kapan free dan kapan tidak. Zakat juga menahan diri. Sampean mau kaya sendiri, tidak boleh. Ada sebagian harta, sebagian rezeki, sebagian nafkah orang lain yang harus engkau sampaikan. Tahan, jangan semua dibelanjakan. Tahan, jangan semua disimpan. Tahan, jangan semua dimiliki sendiri. Wakaf, ya hadiah, hibah itu banyak sekali. Yang sudah sampai kepadamu belum tentu untukmu. Siapa tahu untuk orang lain. Ya. Sudah dipegang nih loh, belum tentu punyamu. Ya. Siapa tahu untuk orang lain. Kalau kata ya Allah sing bales, kan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Sampean itu, kita itu talang air. Talang air itu jangan merasa memiliki air. Cukup mengalirkannya saja. Selama engkau mau mengalirkan air, selama itu pula engkau ikut basah. Kalinya engkau membendung aliran air itu, jebol nanti talang airnya. Ya. Keren. Talang air. Keren. Yo kalau nggak keren ya nggak usah diundang. Ya. Ya. Juga haji menahan diri, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh banyak sekali yang tidak boleh. Ya, tentang menahan, maka daya tahannya adalah Islam. Daya lawannya apa, Gus? Mas Jihan jalannya. Daya lawannya ihsan. Ihsan itu apa? Perbuatan baik. Keren loh. Karena sekeras-kerasnya kekerasan itu kalah dengan kelembutan. Ya, sekeras-kerasnya kekerasan kalah dengan kelembutan. Seburuk-buruknya keburukan kalah dengan kebaikan. Maka sebaik-baik perlawanan adalah melawan tahan, baru bisa memiliki daya lawan yang berupa kebaikan. Ya.
Satu kesatuan dari daya hidup, daya tahan, daya lawan itulah yang menjadikan daya mati. Walaupun sampean sudah mati, sampean masih berdaya. Berdaya yang bagaimana? Berdaya yang berguna, berdaya guna. Engkau sangka orang-orang itu mati, padahal tidak, kata Allah. Orang-orang itu hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Ini kan sifatnya para aulia yang sudah lengkap komplit antara daya hidup, daya tahan, daya lawan, menjadikan beliau-beliau ini memiliki daya mati. Ya, sudah mati tapi masih berdaya dan bahkan berguna. Contoh lagi yang paling mutakhir, Gus Dur. Ya, Gus Dur itu sudah sedo, sudah meninggal dunia, tapi masih berdaya. Dayanya apa? Beliau itu terbaring dalam pemakamannya, tapi masih dihadiri, diziarahi, menghadirkan sedikitnya 300.000 peziarah. Ya. Penghasilan dari orang-orang datang itu kan macam-macam. Bisnis biro travel jalan. Ya. Kemudian pasti bisnis bahan bakar ikut jalan. Bisnis penginapan jalan. Ya. Bisnis makanan jalan. Bisnis ini itu jalan padahal Gus Durnya sudah meninggal dunia. Masih berdaya dan bahkan berguna, memiliki daya mati. Lah, kulo sampean kita ini nanti kalau mati itu bagaimana? Jangan-jangan belum kering tanah kita, anak cucu kita sudah berebut bersengketa. Naudzubillah min dzalik. Masih basah tanah kita. Anak-anak cucu kita sudah bersengketa. Naudzubillah. Ya. Begitu cepat kita dilupakan, begitu cepat kita dilalaikan, seperti tidak pernah hidup sebelumnya. Waduh, naudzubillah. Itu berarti kan kita tidak memiliki daya mati. Itu niscaya karena daya hidup, daya tahan, dan daya lawannya belum jadi. Itu wa amilus sholihat. Ya. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan berwasiat, bernasihat, saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Benar dan sabar itu seperti sepasang sayap yang dengan keduanya kita mengepakkan sayap dan kita bisa terbang. Tidak bisa cuma satu. Ya, benar tok ya tidak bisa, harus ada sabarnya. Sabar tok ya nggak bisa, tapi tetap harus ada benarnya. Hanya saja kapasitas kita sebatas mewasiatkan, menasehatkan, ya, mengingatkan. Bukan mengklaim sebagai pemegang otoritas tertinggi kebenaran. Ketika engkau merasa benar, engkau baru saja berbuat salah. Oke. Ketika engkau merasa benar, engkau baru saja berbuat salah. Jangan merasa benar, ya. Kebenaran itu mutlak miliknya Allah saja. Kesalahan, kesalahan itu milik manusia. Maka kesalahan itu juga karunia Allah. Diberi karunia kesalahan kita ini, terus-menerus berbuat salah. Orang-orang tua kita mengingatkan manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya kan gitu. Oleh karena itu, jangan pernah merasa benar. Ketika engkau merasa benar, engkau baru saja berbuat salah. Ya. Mengingatkan. Mengingatkan ini juga etapenya panjang. Harus terlebih dulu apa? Saya pernah ngomong juga mungkin. Mengingat-ingat. Mengingat-ingat itu berarti karena lupa. Mengingat-ingat. Tahap berikutnya, mengingat. Berarti mulai berkurang lupanya. Ya. Mengingat-ingat,
mengingat, baru kemudian ingat. Ya. Baru kemudian mengingatkan. Jangan buru-buru mengingatkan, wong sampai sendiri belum ingat. Ya. Sampai masih dipenuhi lupa kok buru-buru mengingatkan, bagaimana? Mengingat-ingat dulu, kemudian mengingat, kemudian ingat, baru mengingatkan. Jauh perjalanannya, bro. Lebih banyak harus mawas diri. Ya, bercermin. Harus banyak bercermin. Nanti dulu, aku sendiri bagaimana. Ya. Jadi, tawasobil haq atau tawasobil sobr itu harus dicake, harus dijatuhkan kepada diri kita dulu sendiri. Selama sampean masih merasa benar, sampean akan cenderung gampang menyalahkan. Ya. Selama sampean belum bisa mengelola kesabaran, bagaimana sampean akan bisa mengelola kemarahan? Marah ini sesuatu yang unik. Ya. Memang penting mengetahui apa-apa yang disukai oleh kekasih. Ya. Tapi lebih penting mengetahui apa-apa yang tidak disukainya. Sebab yang tidak disukainya itu dekat dengan kemarahan. Dan kemarahan itu dekat dengan kemurkaan. Ya. Ini ngarangnya udah agak lama, jadi saya agak ingat itu ya. Memang penting mengetahui apa-apa yang disukai oleh sang kekasih. Tapi lebih penting mengetahui apa-apa yang tidak disukai oleh sang kekasih. Sebab yang tidak disukainya itu dekat dengan kemarahan. Dan kemarahan dekat dengan kemurkaan. Ya. Allah juga punya kemurkaan itu. Walaupun Allah sendiri yang menyatakan rahmatku, ya, rahmatku melampaui kemurkaanku. Iya, iya. Ya. Tapi kemurkaannya ada. Dan oleh karena itulah disebutkan. Kalau tidak ada, niscaya tidak disebutkan. Ya. Jangan sampai kita terkena kemurkaan Allah. Oleh karena itu kita harus rajin istighfar, rajin mengakui kesalahan, rajin insyaf dan taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan gini, Gus. Yang salah itu niat sembahyangnya atau pemahaman esensi agamanya, katanya Gus. Waktu tadi bicara sholat, Gus. Iya. Piye maksudnya gimana? Kan ketika tadi melakukan sholat nih, berapa persen orang yang memahami esensi sholat gitu. Ya. Nah, si niat ini kan juga hadir dari pemahaman gitu. Sementara aku baru dapat pengertian ini baru terbuka sampean bicara tadi, yaitu baru paham gitu. Sementara berarti banyak orang yang melakukan sholat tidak paham gitu. Gimana nih? Ya. Pendidikankah atau gimana nih syiarnya atau gimana? Ya, pertama yang paling penting, ketidakpahaman itu tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi jangan buru-buru saling menyalahkan. Ndak lah, Pak. Yang penting rukun syarat sahnya sholat terpenuhi. Ya. Apa syarat sah sholat pertama apa itu? Sudah datang waktunya. Ya. As-sholatu ala waktiha. Sudah datang waktunya, sudah masuk waktunya. Jangan terlalu semangat ingin ibadah terus sampean sholat duhur di waktu subuh. Nggak boleh. Ya. Nah, itu jelas salah. Dan kesalahannya itu yang menjadikannya batal dari sejak awal. Syarat sahnya sholat apa ya? Masuk waktunya. Kemudian apa suci dari hadas besar maupun hadas kecil, wudu, pelajari rukunnya wudu seperti apa gitu. Kemudian apa? Menutupi aurat ya. Kalau laki-laki sebatas apa, kalau perempuan sebatas apa. Kemudian apa? Menghadap kiblat kan gitu. Ya, tidak menghadap sembarang arah.
Kemudian apa? Mengarahkan pandangan ke titik sujud. Ya. Kemudian apa? Kemudian membaca niat. Ya. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri dan seterusnya. Kemudian apa? Takbiratul ikram dan seterusnya sampai salam. Kalau syarat sahnya sholat itu dipenuhi, paham tidak paham sah sholatnya. Ya. Apalagi kalau kemudian dia menjadi makmum, maka dia tidak menanggung kesalahan maupun kealpaan, kekurangan dari sholatnya. Karena semua ikut rombongan imam. Makanya hati-hati jadi imam besar. Dosanya bisa banyak. Ya. Jangan jadi imam besar, imam biasa saja. Ya. Imam besar itu menanggungnya, waduh, besar berarti tanggungannya. Makanya jadi imam kecil aja, imam kampung aja, imam musola aja, imam 1 orang 2 orang. Ya. Oke. Karena begitu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamassalah gitu ya. Itu tanggung jawabnya udah wah berkali-kali. Imaman udah. Usolli fardhu subhi rakaat mustaqbil berarti adaan imaman. Lillahi ta'ala. Sudah nanggung, imam nanggung makmum. Ya. Kalau sampean berjamaah, segala kealpaan, kekurangan, kesalahan ditanggung oleh imam. Ya, begitu. Jadi paham nggak penting. Terus wajib baca Fatihah, dibaca. Udah itu sudah cukup. Nah, kalau mau bicara soal paham, maka memang tidak boleh buru-buru. Harus belajar Islam dari mulai syahadat. Ini syahadat ini kan nomor 1, tapi sering dilompati. Makanya orang-orang yang malas sholat itu seringkali beralasan, nah sholat kan nomor 2. Ya bener, sholat nomor 2. Nomor 1-nya syahadat. Persoalannya sampean nggak belajar syahadat. Ya, sehingga tidak menimbulkan kesan sama sekali ketika sampean takbir Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Maha Besar, sebesar-besarnya besar itu tidak ada apa-apanya dengan kemahabesaran Allah. Kalau sampean belajar itu, baru Allahu Akbar udah bisa mati sampean, aduh. Ya. Abu Marlo itu kan ganteng iya, tapi dilihat dari mana dulu? Nah, dilihat dari sini wes gak patio ganteng kok. Jorok-jorok lagi, wah sampean itu sekuku hitam lo ndak ada, sedebu itu lo ndak ada. Ganteng dari mananya? Ya. Ganteng dari mananya? Kalau setitik aja gak genep. Itu baru Allahu Akbar sampai sudah menggigil ketakutan itu. Ya. Ada sufi itu kan macam-macam ya. Ada yang saking cintanya kepada Allah, maka dia suka sekali menyebut-nyebut yang dia cintai itu. Ya. Karena saking cintanya kepada Allah, ada yang suka orang kebanyakan membicarakan kekasihnya itu. Sama memujinya, sama mengaguminya. Ada juga yang saking cintanya kepada Allah, tidak rela kalau ada pihak lain yang membicarakannya. Seolah-olah dia hanya milikku dan aku hanya miliknya. Ya. Ada juga sufi itu yang saking cintanya kepada Allah, bahkan tidak mau lagi menyebutnya. Ya, bagaimana aku akan melupakanmu, sedang engkau adalah seluruh ingatanku. Ya, boleh dikuat nggak apa-apa itu buat statusnya. Bagaimana aku akan melupakanmu, sedangkan engkau adalah seluruh ingatanku. Ya. Semakin cinta disangkal, semakin rindu kekal. Ya. Kemanapun wajahku berpaling, tatapan mata kita tak pernah pula berpaling. Seluruhnya aku dan kau, aku dan kau. Itu udah sakit semua rasanya. Sampai-sampai pengen melupakan. Tapi selalu gagal. Ada sampai seorang sufi dalam sebuah kisah menyebutkan, jangan kau sebut-sebut nama itu. Loh kenapa? Hatiku sudah tercapek-capek. Sekali lagi ada yang menyebutnya, hancur. Dan aku pasti mati. Cinta itu kan macam-macam. Ya. Maka dengan pemahaman itu, tidak berani Allahu Akbar kok wales lolos dol. Allahu Akbar. Tidak berani. Ya, udah begini, udah hancur sudah.
Berarti beda makom ya Gus ya? Ya, beda makam sajalah kalau bukan beda makam. Ya, tapi tidak apa-apa, itu perjalanan. Perjalanan ya. Jadi begitu ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Waduh, tambah berat itu udah pelan. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu, pada wajahnya ya. Yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, langit dan bumi dan segala macam. Waduh, sampeyan itu berat sekali loh. Sholat itu, ya berat sekali. Jangan sampai berbuat lalai dalam sikap yang paling sempurna. Oh ini, lalai dalam sikap paling sempurna ini kan mengerikan, Bung. Ya. Oke. Nah, jadi, tapi tidak apa-apa, tidak paham itu tidak membatalkan sholat. Gitu. Yang penting mau pelan-pelan belajar. Karena apa-apa yang diniatkan untuk belajar itu niscaya tidak kena dosa. Gitu loh. Siapa yang memudahkan jalannya untuk belajar, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Siapapun yang mati di jalan Allah dan belajar itu salah satu jalan Allah, maka dia mati syahid. Ya gitu. Niatkan belajar aja. Belajar menyembah Allah, belajar mempersembahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, ini berat, ya berat. Ini ikrar yang secara sadar kita ulang-ulang. Itu kan tinggal menghitung dosa itu, berarti. Nah, berapa kali kita melakukan pengkhianatan, pengingkaran atas ikrar kita sendiri. Seringkali hidup kita bukan untuk Allah, Kak. Ya. Kak, dalam bahasa Jawa kita nggak tahu kalau bahasa Sunda ya. Ada dua li, yang pertama lillah, yang kedua liyani. Lian itu lainnya ya. Yang lainnya, ya. Nah, untuk yang lainnya atau untuk Allah? Nanti dulu, gitu. Jangan-jangan kamu sholat karena kamu pengen disebut sudah sholat. Dilalah orang-orang itu kan sukanya rewel. Ya. Disebut belum sholat kalau belum kelihatan sholat. Inilah kehidupan sosial kita. Saya pernah ditanya orang, Gus, sampean kok nggak pernah kelihatan sholat tuh? Nah, saya jawab, coba mas catatannya dilihat lagi, ada atau tidak ada syarat sah sholat harus kelihatan. Nah, tidak ada syarat sahnya sholat harus kelihatan. Tapi kita suka memperlihat-lihatkan, atau orang lain suka melihat orang itu sudah sholat atau belum. Jadi kalau nggak kelihatan sholat di masjid komplek, masjid kampung itu dianggap nggak sholat. Ya. Atau suami nggak ngelihat istrinya sholat, atau sebaliknya istri nggak lihat suami sholat, dianggap nggak sholat. Padahal bukan begitu rumusnya. Tidak ada syarat sahnya sholat harus kelihatan. Semakin engkau pandai merahasiakan sesuatu, lama-kelamaan engkau akan menjadi rahasia itu. Ya. Oke. Dan hanya siapapun yang pandai menyimpan rahasia, dia akan mendapatkan rahasia berikutnya. Gitu loh. Oke, Gus. Ini berat malam ini, berat Gus. Tidak ada rahasia bocor, itu tidak ada. Benar loh. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau rahasia bocor kan sudah tidak disebut rahasia lagi. Paham nggak? Tapi dibocorkan gitu maksudnya, ya. Dikasih tahu. Sesuatu rahasia kalau sudah bocor itu bukan rahasia lagi. Sudah ganti nama. Tidak ada rahasia bocor. Kalau bocor bukan rahasia namanya. Iya. Nah, ya. Memasuki Islam atau memasuki tauhid atau memasuki keyakinan apapun, dalam hal ini memasuki Islam ya.
Itu ada sejumlah jalan. Ada sejumlah jalan. Tapi ada jalan yang kita tidak suka tempuh. Jalan apa itu? Jalan rahasia. Ya. Ini malam ini saya banyak dalil ya, enggak apa-apa ya. Biasa Islam anyaran. Islam anyaran ini senangannya dalil ya. Kalau Islam sudah agak lawas-lawas itu kan tinggal kebijaksanaannya. Kalau saya kan belum bijaksana. Oke. Allah itu berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Saya tidak akan bahas yang ini. Saya akan bahas hudal lil muttaqin itu untuk siapa? Al-muttaqin ini siapa? Orang-orang bertakwa ini siapa? Orang-orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk berupa Al-Qur'an adalah al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah dan seterusnya. Ya. Goib dulu ya pertama ya. Goib dulu. Sampean mau belajar agama, mulailah belajar dari ilmu kebatinan. Nah, belajar ilmu spiritual, belajar ilmu rohani, belajar ilmu gaib, masuklah dari pintu gaib. Oke. Karena niscaya sampean hanya akan disambut oleh rahasia. Jika sampean masuknya tidak lewat pintu gaib, sampean lewatnya pintu yang tampak, maka sampean akan cenderung suka menampak-nampakkan diri. Sampean akan langsung disambut oleh riya, takabur, ujub. Langsung itu. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.